Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul ya kepada saya terkait reliabilitas. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Saya itu memiliki nilai reliabilitas itu di atas 0,90, bahkan di atas 0,95. Dan menurut dia itu terlalu tinggi. Eh, Lalu dia ingin supaya nilai reliabilitas itu eh, turun gitu ya. Dalam arti janganlah di atas 0,90 atau di atas 0,95. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena memang di bukunya Hare sendiri ya, di bukunya Joseph Hare, ya ini bukunya Joseph Hare ya ini ya, Partially Square Structural Equation Modeling ini itu juga dia mengatakan seperti ini ya, tadi yang sudah saya highlight tadi ya, mana ya? Ini, yang sudah saya highlight tadi, oh ya. Nah, ini dia. Ini yang sudah saya highlight ini. Nah, jadi di bukunya Joseph Hare sendiri dia mengatakan bahwa ini bahasa Inggrisnya seperti ini. Ini sudah saya terjemahkan pakai DeepL. Jadi menurut Joseph Hare, nilai di atas 0,90 dan terutama di atas 0,95 tidak diinginkan karena biasanya disebabkan oleh item yang secara semantik berlebihan yang hanya sedikit mengubah rumusan pertanyaan yang sama persis. Ya, jadi menurut Hare ya, itu reliabilitas yang di atas 0,90 dan terutama itu di atas 0,95 itu biasanya tidak diinginkan. Nah, penyebabnya mengapa ya? Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya karena ada item-item yang secara semantik itu sama persis gitu. Rumusan pernyataannya itu sama gitu. Nah, karena ada item-item yang rumusan pernyataannya itu sama, nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa nilai reliabilitas ini bisa sampai di atas 0,90, bahkan di atas 0,95. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita menurunkan nilai reliabilitas yang di atas 0,90 atau bahkan di atas 0,95 ini? Bagaimana cara kita menurunkannya? Oke, jadi di video ini saya akan memberikan solusi bagaimana caranya menurunkan nilai reliabilitas yang di atas 0,90 bahkan di atas 0,95. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya punya data seperti ini. Ini ada 19 item ya. Ada 19 item. Nah, lalu kemudian jadi ini hanya contoh ya. Ini contoh bahwa saya punya 19 item. Sekarang kita akan mencoba menguji reliabilitas dari 19 item ini. Ya, mungkin saya reset aja dulu. Sekarang saya masukkan. Contoh itemnya ini. Lalu kemudian di bagian sini saya akan klik saja scale if item deleted. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa reliabilitas dari kuesioner saya ini itu adalah 0,961, lebih besar dari 0,95, begitu ya. Lalu bagaimana caranya kita menurunkan nilai reliabilitas ini? Kalau bisa di bawah 0,9, ya. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus membuang item. Tetapi pertanyaannya, item mana yang harus kita buang? Gitu. Item mana yang harus kita buang? Nah, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hare tadi, ya, bahwa reliabilitas yang di atas 0,90 atau bahkan di atas 0,95 itu disebabkan oleh item-item yang secara semantik itu sama pernyataannya, ya. Nah,
Tetapi kan kita sulit ya mau cari gitu ya, item yang pernyataannya sama itu. Paling ya kita harus kembali ke eh, apa kuesioner kita gitu. Kita lihat mana item yang pernyataannya sama. Nah, untuk memudahkan itu ya kita menggunakan saja statistik seperti ini ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa reliabilitas saya itu 0,961 gitu ya, reliabilitas kuesioner saya. Lalu bagaimana cara kita menurunkan nilai reliabilitas ini dengan membuang item? Nah, pertanyaannya, item mana yang harus kita buang gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel item total statistik ini. Di item total statistik ini ada baris scale mean if item deleted, lalu scale variance if item deleted, corrected item total correlation, dan ada Cronbach alpha if item deleted. Teman-teman silahkan fokus saja di bagian corrected item total correlation dan juga Cronbach alpha if item deleted. Nah, pertama kita lihat dulu di Cronbach alpha if item deleted. Nah, di bagian baris ini, ya itu menampilkan reliabilitas, nilai-nilai reliabilitas yang jika item itu dihapus, nah reliabilitasnya akan menjadi bernilai seperti itu. Ambil contoh, kalau kita menghapus item V1, maka Cronbach alpha-nya akan menjadi 0,966. Kalau kita buang item V2, maka Cronbach alpha-nya menjadi 964. Nah, begini pertanyaannya. Kalau kita buang V1 kan dia akan meningkat menjadi 0,966. Malah meningkat kan? Bukan menurun. Nah, kita butuh membuang suatu item yang kalau kita buang item itu, ya Cronbach alpha-nya akan menurun, tidak menjadi 0,961, tapi menurunnya lebih apa ya, lebih lebih rendah gitu ya, menurun. Nah, kita lihat di sini, mana item yang kalau kita buang itu Cronbach alpha-nya akan menurun lebih rendah. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, itu ada beberapa item yang kalau kita buang, itu nilainya itu akan menjadi 0,956. Dan ini yang paling rendah. Nah, ini saya coba copy saja, saya masukkan ke Excel. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa item yang kalau kita buang itu, Cronbach alpha-nya akan menjadi lebih rendah, gitu ya. Nih, yang ini. Tuh, ini dia. Nah, ini. Jadi ada 4 item yang kalau kita buang, ya, kalau kita buang item-item itu, maka Cronbach alpha-nya akan menjadi 0,956. Dan ini yang paling rendah. Sedangkan yang lain kan tuh di atas 0,956 kan yang lain. Berarti ini. Nah, tetapi pertanyaannya itu kan ada 4. Kita harus buang satu gitu. Ya, kita harus buang satu. Nah, untuk membuang satu item itu, maka kita periksa di corrected item total correlation. Nah, corrected item total correlation ini adalah daya diskriminasi. Daya diskriminasi item. Maka kita akan membuang item yang daya diskriminasinya paling rendah dari 4 item ini. Ternyata item V16. Karena dia daya diskriminasinya kan 0,922. Sedangkan yang lain itu kan lebih tinggi dari dia. Maka kita buang item V16. Ya, kita buang item V16. Ya, kita kembali ke sini. Kita buang item V16. V16 kita buang. Ini V16. Lalu kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang dia sudah menurun menjadi 0,956. Masih di atas 0,95. Nah, kita perlu membuang lagi item yang kalau kita buang, itu Cronbach alpha-nya akan menurun lebih rendah lagi. Kita lihat di sini. Oke, ini saya copy saja ke Excel. Kita perlu membuang item yang kalau kita buang item itu, Cronbach alpha-nya akan menjadi lebih rendah lagi. Kalau kita lihat di sini itu yang menurun menjadi 950. Ini yang paling kecil, paling rendah, ya, 950 ini. Dan itu ada 3 item. Nah, dari 3 item ini, yang daya diskriminasinya paling rendah, ya, itu adalah V13. Ya. Jadi V13 ini daya diskriminasinya paling rendah, yaitu 0,934. Jadi kita buang V13. Kita buang V13. Kita kembali ke sini. Kita buang V13. Nah, ini. Lalu kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang dia sudah menjadi 950. Nah, sekarang kita akan buang lagi item
Yang kalau kita buang item itu, reliabilitasnya akan menjadi paling rendah. Ya, ini saya copy lagi ke Excel. Ya, kalau kita buang item itu, maka reliabilitasnya akan menurun paling rendah. Nah, kita lihat di sini mana yang kalau kita buang itemnya itu reliabilitasnya akan paling rendah. Ya, itu ternyata yang ini. Ya, ada dua item. Ya, nih kalau kita buang dua item ini, maka salah satu ini dia akan menjadi 0,942. Kalau kita lihat ini kan ada dua item. Nah, kalau kita lihat lagi yang daya diskriminasinya paling rendah, ya, yang daya diskriminasinya paling rendah itu adalah item V15. Maka kita akan buang V15. Kita akan buang V15. Oke. Nah, ini V15 kita buang. Setelah itu kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang dia menjadi 942. Nah, sekarang kita akan membuang lagi item yang kalau kita buang item itu, kerondak alpanya akan menjadi lebih rendah lagi. Ini saya copy saja ke Excel. Kita lihat di sini 0,948, 40, 37, 37, 32. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi item V14 ini, kalau kita buang, maka dia akan menjadi, reliabilitasnya akan menjadi 0,932. Dan ini yang paling rendah di antara yang lain. Jadi kita buang V14. Kita buang V14. Oke, ini V14 kita buang, lalu kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang dia menjadi 932. Nah, sekarang kita cari lagi item yang kalau kita buang item itu, maka nilai reliabilitasnya akan menjadi lebih rendah lagi. Nah, kita copy lagi, kita masukkan ke Excel. Kita lihat lagi di sini, mana yang paling rendah reliabilitasnya. Ternyata ini, ya. Ternyata ini. Jadi ada dua item yang kalau kita buang itu kurun rakapannya menjadi 921, 0,921. Item V11 dan V12. Nah, V11 dan V12 ini, daya diskriminasi yang paling rendah itu adalah V12. Jadi kita buang V12. Kita akan buang V12. Nah, ini V12 kita buang, lalu kita kalkulasi lagi. Nah, sekarang kita akan membuang lagi item yang kalau kita buang item itu reliabilitasnya akan lebih rendah lagi, ya, akan lebih rendah lagi. Kita copy saja ke Excel. Kita lihat mana yang paling rendah gitu ya. Kalau kita buang item itu reliabilitasnya akan paling rendah, yaitu yang ini. Nah, ini dia V11. Jadi kalau kita buang item V11, maka kerombak alfanya akan menjadi 906, 0,906. Dan ini yang paling rendah. Jadi kita buang V11. V11 kita buang. Ini dia V11. Lalu kita, nah sekarang dia menurun menjadi 0,906. Nah sekarang, eh, mana lagi item yang kalau kita buang, ya itu dia akan menjadi di bawah 0,9, di bawah 0,9. Ya, kita akan cari sekarang yang kalau kita buang itu dia sekarang di bawah 0,9. Nah, ada beberapa ini ya. Mulai dari sini. V6 itu menjadi 0,898. Ini menjadi 0,93, 94, 93, 90. Nah, karena kita hanya menginginkan supaya dia di bawah 0,9, jadi kalau kita buang V6 itu tidak masalah. Karena kalau kita buang V6 itu dia menjadi 0,98. Sebenarnya ada yang kalau kita buang itu dia akan lebih rendah lagi, yaitu V10 ya. Nah, V10 0,890. Ini V V18, V18 kalau kita buang itu menjadi 0,889. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah kita hanya membuang satu-satu item yang dia itu akan menjadi di bawah 0,9 ya. Menjadi di bawah 0,9 gitu ya. Eh, bukan di bawah 0,89 ya. Nah, jadi kita akan buang saja V6 ya. Kita akan buang saja V6 karena dengan membuang V6 itu ya dia sudah di bawah 0,898 ya. Jadi kita buang V6. Buang V6. Nah, ini V6. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang perombakan sudah menjadi 0,898 dan ini sudah di bawah 0,9.
Nah, karena dia sudah di bawah 0,9, jadi untuk yang lainnya kita tidak perlu buang lagi gitu ya. Kita tidak perlu buang lagi karena ini memang sudah di bawah 0,9. Oke, saya kira demikian saja cara kita eh, apa ya? Cara kita menurunkan nilai reliabilitas yang di atas 0,9 bahkan di atas 0,95. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.